bahwa kemufakatan dari para habaib, para buya, para ajengan, para kiai, para ustadz, para pondok-pondok pesantren ini semua berharap deh bahwa pemimpin ke depan negara kita ini nanti yang religius dan nasionalis. Sehingga hal yang seperti itu perlu kita mencari format, diformulakan. Dalam hal ini saya sendiri mengatakan dukungan kepada Pak Garwo. Garwo dalam tanda kutip Ganjar Pranowo. Nah, dalam arti secara kinayahnya Garwo adalah belahan jiwa yang dalam hal ini memang itulah pilihan kita, tidak akan bisa dipisahkan. Pak Ganjar sudah sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan. Di samping dia memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 7 2017, beliau sudah memegang wilayah 2 periode dan berhasil. Nuansa politik sudah mulai memanas di penghujung tahun 2022. Ini dikarenakan diawalinya Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini tentu membingungkan di banyak kalangan. Ada apa sebenarnya di balik tergesa-gesanya Nasdem mendeklarasikan Anies? Terlebih lagi sebelumnya Nasdem dikenal sebagai partai loyalis Jokowi, yang dalam kinerja Anies merupakan antitesa dari kinerja Jokowi. Di lain sisi ada semangat yang berkobar hampir tidak terbendung untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Namun apalah daya pendukung Ganjar, karena Ganjar merupakan orang yang begitu loyal pada partainya. Terdengar desas-desus bahwa sebenarnya, Ganjarlah yang hendak diusung oleh Nasdem sebagai capres dari partainya, namun Ganjar selalu menolak. Kesetiaan yang ada pada Ganjar tidak mudah digoyahkan walau dengan iming-iming rayuan manis. Loyalitas Ganjar yang tinggi, membuat banyak orang semakin kagum akan sosok Ganjar. Karakter pribadi yang kuat menambah keyakinan bahwa, Ganjarlah yang kiranya dapat meneruskan perjuangan Jokowi. Tentu bangsa ini tidak ingin mundur ke belakang dengan pemimpin yang mudah dibujuk rayu. Pemimpin yang mudah berkata yes dan oke, tanpa berpikir panjang, akan membuat bangsa ini dengan mudah digerogoti bangsa asing. Animo di masyarakat yang begitu besar untuk Ganjar, tidak tumbuh begitu saja. Tentu ada sesuatu yang mendorongnya. Apalagi kalau bukan gestur Jokowi yang seakan-akan mendukung Ganjar untuk meneruskan perjuangannya. Sudah beberapa kali Jokowi ketangkap basah dalam memberikan kode dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Kita tahu sendiri kalau Jokowi adalah orang nomor 1 di Indonesia, dengan mayoritas masyarakat Indonesia menyukai gaya kepemimpinannya. Jokowi tentu tidak ingin perjuangannya selama ini jatuh pada tangan yang salah. Sedangkan pada orang yang biasa saja Jokowi tidak ingin, apalagi pada orang yang cenderung merusak. Untuk itulah Jokowi menaruh harapan pada Ganjar. Melihat gestur Jokowi yang memberi signal, lantas ini akan membuat pergerakan masif dalam mendukung Ganjar untuk maju sebagai capres. Walaupun partai yang menaungi Ganjar belum memutuskan maju atau tidaknya Ganjar sebagai capres di pemilu 2024, tidak menyurutkan animo di masyarakat untuk terus mendukung Ganjar. Ganjar digadang-gadang memiliki kans kuat untuk meneruskan perjuangan Jokowi. Dari segi fisik, latar belakang, mental, dan pola pikir, Ganjar tidak jauh berbeda dengan Jokowi. Keresahan masyarakat akan sepeninggalan Jokowi nyaris sirna sudah. Karena dirasa masih ada yang sanggup untuk meneruskan perjuangannya. Gerakan relawan Ganjar yang sudah tak terbendung hingga ke daerah wilayah timur Indonesia, tidak bisa kita abaikan. Saya yakin di kalangan elit sangat menyadari akan hal itu. Perlu ketenangan dalam bernegosiasi dengan PDIP agar tidak menyinggung perasaan Ketua Umum Megawati. Karena sejatinya, Megawatilah yang menentukan maju atau tidaknya Ganjar sebagai capres dari partainya. Mungkin dari beberapa partai koalisi sedang menyiapkan skoci untuk Ganjar. Namun, kesetiaan Ganjar adalah suatu keniscayaan untuk tidak menaiki skoci tersebut. Ganjar rela karam bersama induk daripada menyelamatkan diri sendiri bersama skoci yang sudah disiapkan. Namun bagi kami, apapun itu, kami akan terus mendorong Ganjar dengan cara apapun, untuk tetap maju sebagai capres. Ya, karena kami yakin baru Ganjarlah yang memenuhi syarat untuk meneruskan perjuangan Jokowi.
Perjuangan yang melalui proses tidak mudah, perjuangan dengan kerja keras dan air mata, perjuangan yang memberikan semangat kepada rakyat untuk selalu mencintai negerinya. Jujur, kami tidak berharap Ganjar diusung dari partai koalisi. Ini bukan karena kami terlalu berpihak kepada PDIP, tapi ini karena kami tidak ingin membuat Ganjar terbebani dengan semua itu. Kami ingin Ganjar maju dari partai yang membesarkannya, karena tanpa PDIP, Ganjar nyaris bukan siapa-siapa. Walaupun dulunya kami sempat tidak suka dengan PDIP, tapi harus jujur, bahwa PDIP banyak menelurkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten. Kami rasa PDIP dengan ketumnya akan berbesar hati untuk merestui Ganjar sebagai capres. Ini hanya masalah waktu yang tepat hingga pada saat hari pendeklarasian, mayoritas rakyat Indonesia akan pecah dalam sukacita. Kami meyakini, deklarasi Ganjar Pranowo akan berbeda jauh dengan deklarasi Anies Baswedan. Di mana deklarasi Anies dari Nasdem dinilai biasa-biasa saja, deklarasi Ganjar nanti justru akan disambut dengan sangat meriah. Animo masyarakat untuk pencapresan Ganjar akan terbayar di hari itu. Begitu juga dengan partai-partai yang selama ini mengantri di belakang PDIP untuk mengusung Ganjar, akan segera bersatu dalam mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Jika itu semua sudah terjadi, langkah Ganjar untuk menuju istana sudah di depan mata. Akan semakin besar arus dukungan terhadap Ganjar yang akan mendominasi semua rivalnya. Ditambah lagi jika Presiden Jokowi sudah merapat, maka pendukung Jokowi yang militan juga akan menyuarakan suaranya untuk Ganjar Pranowo. Kita doakan saja, agar pencapresan Ganjar berjalan dengan mulus. Tidak ada kemenangan tanpa sesuatu yang diperjuangkan. Orang seperti Ganjar jangan kita biarkan berjuang seorang diri. Kita bersama akan kawal Ganjar menuju istana, karena semangat kita bersama untuk Indonesia yang semakin maju, ada pada Ganjar Pranowo.